Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas mata kuliah literasi digital kitab kuning. Dalam hal ini saya memilih tentang mandi, ya. Kita tahu sendiri bahwa dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu karya Imam Al-Ghazali, tidak hanya membahas tentang pensucian jiwa, tetapi juga memberikan panduan praktis mengenai ibadah sehari-hari, termasuk adab mandi atau al-ghusl. Adab-adab ini meskipun seringkali dianggap sebagai detail kecil, memilih hikmah yang mendalam dalam menjaga kebersihan fisik dan kesempurnaan ibadah seorang muslim. Nah, Imam Ghazali ini menjelaskan langkah-langkah mandi wajib dengan rinci yang meliputi hal-hal sunnah maupun wajib. Adab ini bukan sekedar rutinitas tanpa makna, melainkan serangkaian tindakan yang paling berkaitan untuk mencapai kesucian paripurna. Nah, adab mandi itu apa saja? Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, di sini dijelaskan, yaitu faida asabaka janabatun min ihtilamin au wiqain fahmilil ina'a ilal mughtasili waghsil yadaika au awalan salasan, waghsil yadaika awalan salasan. Di sini disuruh membasuh kedua tangan, sebanyak 3 kali. Sebelumnya itu kita harus mendahului dengan niat, karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di sini berarti kita harus niat melakukan namanya niat mandi wajib, memulai dengan niat yang ikhlas untuk menghilangkan hadas besar. Niat ini merupakan pondasi utama yang membedakan mandi biasa dengan mandi ibadah. Yang kedua itu tadi, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memulai. Kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran, membersihkan kemaluan dan seluruh kotoran yang menempel di tubuh. Ini adalah langkah penting untuk memastikan tubuh benar-benar bersih dari najis. Terus selanjutnya di sini adalah wa tawaddu kama sabaqa wudu'uka li sholati, Di sini berwudu sempurna, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ini menunjukkan bahwa mandi wajib adalah ibadah yang memerlukan kesucian awal. Terus selanjutnya lagi yaitu ma'a jami'i da'awati wa akhiri waslaka rijlaika kaila yudilal ma'u fa idza farauta minal wudu'i fasabil ma'i ala ra'sika thalathan wa anta nawin raf'al hadathi minal janabati thumma ala syaqikal aymani thalathan. Di sini yaitu menyiram kepala 3 kali, yaitu menyiram kepala sebanyak 3 kali hingga air merata sampai ke pangkal rambut. Selanjutnya lagi mengguyur tubuh bagian kanan. Jadi bagian sebelah kanan di sini diguyur seluruh tubuh bagian kanan sebanyak 3 kali. Terus baru mengguyur tubuh bagian kiri sebelah ini, mengguyur seluruh tubuh bagian kiri sebanyak 3 kali. Terus menggosok seluruh tubuh, memastikan air mencapai seluruh lipatan tubuh dan menggosoknya agar kotoran terangkat. Jadi sambil digosok-gosok biar kotoran di tubuhnya itu benar-benar hilang. Terus memperhatikan bagian yang sulit dijangkau seperti ketiak, pusar, sela-sela, jari kaki dan bagian tubuh lainnya. Nah, ini penting ketika kita mandi wajib itu sela-sela seperti ini, terus di jari kaki juga, terus ada di pusar, di ketiak. Ini harus terkena air semuanya. Takutnya nanti kalau tidak terkena air berarti mandinya tidak sah, karena ini adalah mandi wajib. Di sini di dalam kitabnya Imam Ghazali
Wa ma adbara wa khalil sya'ra ra'sika wa lihyatika wa ausilal ma'i ila ma'atifil badani wa ma nabisi sya'ri ma hafafa minhu wa ma kasufa wahdar anta musadzakara ba'dal wudu'i fa in asabathu yaduka fa'id wudu'a wal faridatu min jumlati dzalik kullihim niyah. Jadi itu adalah kutipan dari kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali yang saya jelaskan itu tadi. Jadi mandi itu ada tata caranya, ada urut-urutannya. Yang pertama niat, membasuh kedua tangan, membersihkan kemaluan dan kotoran, berwudu sempurna, menyiram kepala 3 kali, mengguyur tubuh bagian kanan, mengguyur tubuh bagian kiri, menggosok seluruh tubuh, memperhatikan bagian yang sulit dijangkau. Terus hikmahnya apa dengan adanya mandi wajib ini? Jadi sesuatu yang kita perbuat itu pasti ada hikmahnya. Hikmah dari ketentuan adab mandi wajib, ya. Yang pertama, kesucian fisik yang menyeluruh. Nah, adab-adab ini terutama urutan dan pengulangan basuhan memastikan bahwa seluruh anggota tubuh termasuk bagian yang sulit dijangkau benar-benar terkena air dan bersih dari segala kotoran maupun najis. Ini melampaui sekedar membersihkan tubuh dari bau, tetapi mencapai tingkat kebersihan yang higienis. Kebersihan fisik adalah prasyarat penting untuk kesehatan dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar membersihkan tubuh, tetapi benar-benar bersih yang sempurna. Mulai dari sela-sela jari, kaki, ketiak, kuku, ini semuanya harus benar-benar basah kena air dan kotorannya bersih. Terus hikmah yang kedua, kesempurnaan ibadah. Mandi wajib adalah syarat sah untuk melaksanakan banyak ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah kesempurnaan ibadah. Terus yang ketiga, penanaman disiplin dan ketertiban. Ini hikmahnya. Urutan dan langkah-langkah yang terstruktur dalam mandi wajib mengajarkan disiplin dan ketertiban, ya, melatih individu untuk melakukan sesuatu dengan teratur dan teliti. Terus yang keempat yaitu pendidikan rohani. Niat yang ikhlas di awal mandi wajib mengingatkan bahwa setiap tindakan seorang muslim, bahkan yang bersifat fisik, harus dilandasi dengan kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya memperkuat hubungan spiritual dengan menjadikan mandi wajib bukan sekedar ritual fisik, melainkan juga momen pembersihan hati dan jiwa. Nah, ini sangat penting ya, yaitu pendidikan rohani. Dan yang terakhir yaitu pembeda antara kebiasaan dan ibadah. Karena adab-adab yang spesifik ini membedakan mandi wajib sebagai sebuah ibadah dari mandi biasa. Hal ini menegaskan bahwa ada nilai sakral dalam tindakan tersebut yang menuntut perhatian dan kekhusyukan lebih. Jadi itu adalah hikmah di antara adanya mandi wajib. Sekian dari saya materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.